Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aprilia dengan stambuk 083 2019 0011 kelas C1 Manajemen Pemasaran. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu dengan mencari sebuah contoh kasus mengenai kepuasan konsumen, hubungan dengan konsumen, dan loyalitas konsumen yang berkaitan dengan produk-produk pertanian. Nah, di sini ya saya ambil satu contoh produk pertanian, yaitu tanaman hias. Berbicara tentang tanaman hias itu sudah tidak asing lagi kita dengar karena dulunya itu sudah viral di sosial media, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga yang berbondong-bondong untuk memperebutkan tanaman hias tersebut, sehingga bahkan mereka rela mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membeli bunga tersebut. Nah, membahas tentang kepuasan terhadap konsumen. Yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus melakukan perbaikan terhadap produk kita, yaitu dengan cara menyediakan atau memberikan produk yang berkualitas terhadap konsumen. Tidak apa-apa barang tersebut mahal, yang penting barang tersebut berkualitas, sehingga konsumen akan merasa puas dan tidak kecewa dengan apa yang mereka dapatkan, sebanding produk tersebut sebanding dengan harganya. Kemudian untuk menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan itu dapat kita lakukan dengan cara dengan melakukan interaksi yang baik terhadap pelanggan. Mengelola hubungan yang baik antara pelanggan itu dapat dilakukan dengan melalui customer service, media sosial, dan aktivitas marketing. Hal ini tujuan pemeliharaan hubungan dengan pelanggan adalah untuk membangun hubungan yang berkelanjutan dengan menguntungkan dengan pelanggan. Artinya di sini kita melakukan interaksi yang baik dengan pelanggan itu dengan cara yang sopan, sopan santun, ramah, tidak sombong, dan selalu tersenyum terhadap pelanggan, sehingga pelanggan itu akan merasa puas terhadap untuk membeli di lapak kita. Dengan adanya keakraban antara pelanggan dengan penjual, maka penjual akan semakin mudah untuk memahami karakteristik dan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Kemudian, selain itu, untuk membangun hubungan dengan pelanggan juga bisa dilakukan dengan melakukan komunikasi yang intens. Pelanggan tidak akan merasa senang dengan penjualan yang memakai komunikasi satu arah saja. Mereka lebih senang apabila diajak komunikasi secara langsung, bisa melibatkan customer service dalam hal ini menanggapi pelanggan yang menyampaikan keluhannya. Kemudian kita sebagai penjual itu meminta pelanggan untuk melakukan atau memberikan feedback, memberikan kritik atau saran dari pelanggan terkait produk yang kita jual. Contohnya di sini adalah kita bisa menanyakan kepada pelanggan saran apa yang terbaik untuk dalam bisnis tanaman hias ini, supaya kedepannya itu bisa lebih berkembang lagi. Kemudian kritiknya pelanggan terhadap baik itu terhadap perilaku atau pelayanan baik atau buruknya terhadap pelanggan, kualitas produknya bagaimana, itu tergantung dari pelanggan. Selain itu, penjual juga harus aktif dalam bersosial media. Salah satu cara untuk membangun baik kepada pelanggan salah satunya adalah aktif menggunakan sosial media, yaitu di Facebook, Twitter, Instagram, WA. Maka sosial media tersebut
akan dijadikan sebagai sarana melakukan komunikasi dua arah terhadap pelanggan. Kemudian berusaha untuk tidak pernah ingkar terhadap pelanggan, karena reputasi yang baik dari pelanggan tentunya merupakan hal positif yang bisa dijadikan sebagai misi. Kita harus selalu konsisten serta bisa diandalkan oleh pelanggan. Misalkan dalam penjualan tanaman hias ini, jika kita memberikan keterangan di toko online bahwa pengiriman dilakukan 2 kali 24 jam setelah pelanggan melunasi pembayarannya, maka pastikan bahwa pengiriman pesanan pelanggan tersebut kalau bisa kurang dari 24 jam, karena kepercayaan pelanggan itu bisa menurun jika waktu pengemasannya itu lebih dari itu. Kemudian kita juga bisa mendapatkan kontak dari pelanggan. Salah satu cara yang paling mudah yang terhubung antara pelanggan yaitu melalui data kontaknya, baik email atau nomor telepon. Kemudian dengan adanya komunitas atau perkumpulan akan mendekatkan pelanggan kepada kita sebagai penjual. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, misalkan di perkumpulan arisan, pengajian, karena kita semua tahu bahwa komunitas merupakan wadah yang bisa membuat orang-orang saling dekat, mengenal, dan membantu. Komunitas sendiri tidak selalu dijumpai secara offline saja, tetapi ada juga yang secara online. Jadi kita untuk lebih membangun hubungan kita dari ke penjual dengan pelanggan itu bisa juga dengan membangun komunitas, bukan hanya komunitas offline saja, tetapi juga bisa menggunakan komunitas online, itu membuat grup-grup WA, grup Facebook, Messenger, dan Instagram. Kemudian poin yang terakhir yaitu loyalitas pelanggan. Ya, cara untuk mendapatkan loyalitas pelanggan atau pelanggan yang setia yaitu memberikan penawaran khusus. Ada banyak cara untuk mempertahankan pelanggan lama. Salah satunya yang paling disukai adalah memberikan penawaran khusus seperti liburan gratis atau bahkan free produk saat ada produk yang baru diluncurkan. Misalkan tanaman hias, ada tanaman hias yang baru kita jual, yang belum pernah kita jual sebelumnya, maka kita bisa memberikan free terhadap pelanggan lama, maka pelanggan tersebut akan semakin loyal terhadap kita. Kita juga sebagai penjual untuk mempertahankan keloyalitasannya si pembeli itu, kita dengan cara memberikan diskon, potongan harga terhadap pelanggan. Misalkan apabila pelanggan itu melakukan pembelian bunga, misalkan bunga mawar atau bunga Kamboja seharga 1 juta, maka kita bisa melakukan potongan harga untuk menginap di hotel atau liburan dan sebagainya. Mungkin hanya itu jawaban dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.